Menyikapi perkembangan kita saat ini yang cukup mempraktikkan di mana isu-isu tentang RUU HIP yang di dalamnya berusaha untuk merubah Pancasila diperas menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila. Saya lahir 1952. Supaya dulu diterima pegawai negeri, maka dimudahkan 1953. Dan berhasil menjadi pegawai negeri di Otorita Batam. Dan tersandung politik tahun 2000, diperintah untuk masuk DPRD. Hilang pensiun. Pengorbanan. Pada saat SD, dulu namanya sekolah rakyat. Mungkin yang seusia saya bisa menjadi saksi. Tahun 1964 saya kelas 6 SD, itu pelajaran civic warganegaraan didoktrin Pancasila diperas menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Doktrin itu berhenti dengan sendirinya setelah meletus G30 SPKI 30 September 1965. Apakah ada hubungannya? Silahkan diteliti oleh ahli. Dan kalau isu itu muncul, pasti kami-kami yang tua dan Muhammadiyah yang lebih tua dari NKRI mengkritisi, ada apa ini? Karena sila-sila yang kelima itu salah satu heroisme dan pengorbanan para pejuang-pejuang NKRI, termasuk diantaranya adalah Ki Bagus Hadi, Ketua Umum Muhammadiyah. Dalam rangka ini semua, dan kita juga tersandung dengan virus corona, di mana kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia harus konsisten dengan apa yang telah diputuskan. Maka kami mengizinkan, mohon izin melalui mimbar ini mengajak berdiskusi melalui pemikiran dengan judul Heroisme dan Spirit Berkorban untuk Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta. Jamaah rahimakumullah, kiblat dari khotbah ini tentu kita mengambil rujukan yaitu Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah tentang korban. Pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Quran surah As-Saffat 99. Kita tahu Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Melihat matahari disangkanya Tuhan, ternyata matahari tenggelam. Bukan Tuhan. Melihat bulan, ternyata bulan juga tenggelam, berarti bukan Tuhan. Melihat bintang, ternyata bintang juga tenggelam. Kemudian menemukan Tuhan yang Maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim adalah teladan tepat dalam membangun peradaban spiritual Islam yang membawa pada Islam yang berkemajuan. Allah memerintahkan kita untuk meluruskan niat hanya untuk mencari ridho Allah dalam setiap perbuatan, dan Allah memerintahkan kita untuk membulatkan tekad di dalam menempuh sebuah tujuan mulia. Allah senantiasa akan memberi petunjuk kepada hambanya yang selalu mendekat pada Allah. Pelajaran yang kedua, Robbi habli minas sholihin, doa Nabi Ibrahim dan boleh kita amalkan. Ya Tuhanku, anugerahkan padaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim sudah tua, tidak punya anak, maka selalu berdoa agar diberi anak. Di mana harus muncul anak yang satu-satunya Ismail sebelum kelahiran Ishak tentunya. Anak yang disayangi, yang ditunggu, disuruh menyembelih. Maka kita harus meyakini bahwa akan mengabulkan doa hambanya asalkan sabar seperti Nabi Ibrahim. Sabar menurut Islam, bukan sabar menuruti kampung saya, mangan ora mangan anggere kumpul, bukan. Sabar menurut Islam yaitu ulet, tabah, senantiasa berdoa, gigih, tidak pernah putus asa untuk tidak beribadah dan meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Di sini kita dapatkan Nabi Ibrahim tidak memohon kecuali kepada Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, dengan doa dan sabar maka pasti akan dikabulkan. Wa basarnahu bighulamin halim. Maka Allah beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Bagaimana tidak sabar? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diberitahu kepada anaknya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintah kepadamu. Insya Allah kamu akan dapatku termasuk orang-orang yang sabar." Sulit untuk mendidik anak sehingga anak itu menjadi anak yang sabar. Dalam milenial peradaban baru, kadang-kadang anak kita kalau diperintah malah membantah, merasa lebih pinter dari bapaknya. Maka untuk itu semua Allah perintahkan pada kita dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu ialah yang terkhusus. Surah ini hanya 3 ayat, tapi dalam maknanya saya ingin mengajak berpikir apa yang tersirat di dalam Quran surat Kautsar ini. Pertama, kenikmatan, mencermati kenikmatan Allah. Sudahkah kita memaksimumkan kenikmatan Allah? Itulah yang disebut dengan rasa syukur. Rasa syukur tidak hanya alhamdulillah saja, tapi memaksimalkan potensi yang Allah telah berikan kepada kita. Pertama, Allah memberikan kita energi spiritual. Sudahkah kita gunakan? Jamaah, kalau kita mampu mengangkat benda, itu menggunakan energi motorik. Mungkin kita bisa mengangkat benda 100 kilo. Tapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 1000 ton pun diangkat, yaitu dengan kren. Kren berarti energi intelektual. Kita jago lompat tinggi, tapi lompatan kita kalah dengan burung Garuda. Karena Garuda bisa punya sayap dan terbang. Kita bisa mengalahkan lompatan terbang yang burung Garuda kalau kita naik pesawat Garuda. Pesawat Garuda adalah energi intelektual. Kalau lomba lari kita kalah dengan binatang yang namanya kijang. Tapi kita bisa mengalahkan larinya kijang kalau kita naik Toyota kijang. Karena Toyota kijang adalah energi intelektual. Itu semua pesawat terbang, itu semua produk-produk iptek kalah dengan energi spiritual. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan diredhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Menurut penelitian psikolog Eropa, orang yang mutmainnah memiliki kecepatan dalam pikirannya 30 juta miliar kilometer per detik, 3 nolnya 15. Sementara kecepatan cahaya hanya 300.000 kilometer per detik. Maka doa orang yang mutmainnah, energi spiritual, dikabulkan oleh Allah dan dapat mengalahkan musuh. Tentu musuh sesuai dengan kriteria Islam. Dalam Quran surah Al-Anfal dikatakan jika kamu memiliki 100 tentara yang sabar dapat mengalahkan 1000 tentara yang sabar. 1000 tentara yang tidak sabar. 100 tentara yang sabar dapat mengalahkan 1000 tentara yang tidak sabar. Para mujahidin, para pejuang kita hanya dengan bambu runcing bisa mengalahkan Belanda yang memiliki senjata perang yang canggih karena di ujung bambu runcing ada energi spiritual. Jenderal Sudirman, juga kader Muhammadiyah, menjadi bapaknya TNI. Para pejuang-pejuang yang sudah syuhada hanya bersenjatakan alat-alat sederhana tapi bisa mengusir Belanda. Karena jangan lupa yang digunakan adalah energi spiritual. Mengapa energi kita gunakan dalam rangka membangun bangsa Indonesia sementara bangsa-bangsa lain telah menggunakan energi spiritual menurut keyakinannya dalam membangun? Jepang dengan agamanya Shinto,
melahirkan budaya Makoto, ikhlas untuk bekerja. Amerika dengan Max Weber, sincerity, seorang pendeta Kristen, melahirkan energi spiritual Kristen, yaitu membangun peradaban Barat yang akhirnya bergeser menjadi kapitalis. Energi spiritualnya telah dilupakan. Kalau kita gunakan energi spiritual yang diajarkan oleh Islam, insya Allah Indonesia akan menjadi masyarakat yang terdepan. Bangsa Indonesia akan menjadi masyarakat terdepan dan Indonesia akan maju sebagai negara baldatun, thayyibatun, warabun. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan spiritual. Ada kecerdasan intelektual dan ada kecerdasan psikomotorik. Kalau kita membangun Batam hanya menggunakan kecerdasan intelektual, maka akan terjadi banjir, terjadi krisis ekonomi, terjadi pengangguran. Maka para intelektual muda yang ada di PTM, di PWM Kepri, gunakan Al-Quran sebagai sumber ilmu yang merupakan basis kecerdasan spiritual. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Allahu Akbar, walillahil hamd. Contoh, Al-Quran menyebutkan Allah menciptakan lembah-lembah untuk mengalirkan air sesuai dengan ukurannya. Berarti kalau di Batam ini lembahnya lebar, sengaja Allah membuat lembah itu lebar, jangan ditimbun. Karena di Batam tidak punya mata air, yang punya hanya air mata saja. Maka lembah-lembah itu untuk menampung air untuk water treatment plant, dam yang sudah dibangun oleh otoritas Batam, tempat kami mengabdi, dam Sungai Ladi, dam Muka Kuning, yang hilang dam Koloi, hilang itu, dam Nongsa. Karena ini adalah menggunakan sumber resource, sumber air baku untuk kita minum, dan menurut kedokteran Islam air yang paling bagus diminum adalah air hujan. Tapi mengapa air hujan kita buang ke laut begitu saja? Seharusnya air hujan itu disimpan. Dalam ekonomi, Allah memberikan isyarat transaksi itu dengan emas yang jumlahnya 150.000 ton di dunia. Dan emas bukan perubahan dari butiran yang ada di planet bumi, tapi given dari planet Mars yang membentuk bumi ketika teori Big Bang, maka muncul emas di bumi ini. Maka Amerika mencari sumber-sumber emas, karena emas tidak pernah turun harganya, bahkan sekarang lagi naik-naiknya. Kalau kita menggunakan uang, maka negara dikuasa akan mempermainkan uang kita, rupiah kita. Tahun 1985 ketika kami di Batam, kami di tahun 1974 sudah di Batam. Jadi kalau mau tempatan, kami lebih tempatan, walaupun kami dari Jawa. Tahun 1986, $1 Singapura itu hanya 300 rupiah. 300 rupiah. Sekarang 10.000. Harga di Singapura tidak pernah berubah. Nasi goreng $10, tapi kali 300 rupiah dulu. Sekarang $10 kali 10.000. Jadi emas itu harganya konstan, maka zakat 85 gram wajib membayar zakat 2,5%. Tapi kita bertransaksi dengan rupiah, uang kertas yang tidak punya nilai. Nilainya adalah disepakati, lembaran ini nilainya 50.000. Negara memutuskan 50.000 ini 100.000. Tapi kertas itu sendiri apa punya nilai? Kalau tidak ada disepakati, nggak ada. Tapi kalau emas mau disepakati, mau tidak disepakati, dia punya nilai. Rasulullah memberi 1 ekor kambing 1 dinar, 4,25 gram kali 500, berapa itu? 2 juta lebih. Bisa nggak dapat kambing sekarang? Dapat, walaupun kambingnya agak kurus. Artinya emas itu harganya konstan. Mudah-mudahan pemerintah sadar dan membuat undang-undang agar transaksi tidak dilakukan dengan rupiah, karena dolar ikut harga emas dan rupiah ikut dolar. Bagaimana ini? Kemudian yang kedua dari surat Al-Kautsar itu, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkorban. Sholat adalah fasilitas untuk mempersatukan kita dengan sholat jamaah. Akhirnya muncul kegiatan ekonomi, kegiatan politik kepemimpinan, kegiatan sosial.
sholat tidak hanya sekedar hanya menebus perintah yang kita laksanakan, tapi dimanfaatkan untuk membangun kekuatan Islam melalui ekonomi, politik, kepemimpinan, sosial, peradaban, dan sebagainya. Dan berkorban adalah merupakan salah satu contoh para nabi-nabi dalam membangun peradaban memang butuh pengorbanan. Apakah ini sudah kita lakukan? Kadang-kadang egoisme kita tidak mau berkorban untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri sebelum tahun 1990 hanya beberapa orang yang dibangun dengan silaturahmi. Pak Suparjan sebagai ketua PDM pertama, kemudian dilanjutkan saya, dan saya harus mundur karena saya menjadi anggota DPRD, menjadi anggota partai tidak boleh menjadi ketua PDM, dan diteruskan oleh almarhum Pak Said Himo. Mudah-mudahan beliau sudah ada di surga. Dan tahun 2005 berdiri PWM, dan saya insya Allah 2 periode menjadi ketua PWM yang pernah didirikan juga oleh Mas Aris. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat. Kemudian muncul ortum-ortum, ada tapak suci, juga kami ikut mendirikan. Itulah pengorbanan. Kemudian inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu dia akan binasa. Ini dalam pertanyaan jamaah. Orang yang benci kepada Islam binasa atau tidak? Orang yang tidak suka dengan Islam binasa atau tidak? Tidak. Seger bukan, bahkan berbalik memusuhi Islam, menfitnah. Kejadian ini bukan yang pertama. Sejak dijajah oleh Belanda, awal kemerdekaan, sampai ada 3 orde. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Kondisi umat Islam seperti itu. Mengapa kita biarkan? Kita tidak bangkit dengan membangun peradaban Islam sesuai dengan peraturan dan perundangan yang sudah disepakati. Karena dalam kesepakatan itu Muhammadiyah terlibat. Maka sebelum masuk ke pembahasan itu, mari kita catat hikmah berkorban, yaitu sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, wujud rasa syukur atas kenikmatan sebagai bagian ibadah sosial, menghidupkan sunnah Nabi, mengikis sifat tamak sebagai pujian bahwa Islam adalah agama rahmat, dan tentunya syiar Islam. Nah, umat Islam yang telah menjalani sunnah Ibrahim mengorbankan yang diyakininya untuk keutuhan bangsa Indonesia, NKRI. Jas merah, jangan lupa sejarah. Ini sengaja mau dilupa-lupakan. Malah kalau ada umat Islam yang konsisten dengan Islam dan Pancasila, kadang-kadang seolah-olah tidak Pancasilais, karena tidak teriak-teriak saya Pancasila. Memang nggak diajarkan untuk teriak-teriak, tapi Pancasila untuk diamalkan. Kita buktikan. Tadi sudah kami singgung, Ki Bagus Hadikusumo menjadi pimpinan Muhammadiyah, ketua umum Muhammadiyah tahun 1914 sampai 1993, yang didampingi Muhammad Hasan dan Kahar Muzakir, merubah salah satu butir yang kontroversial, yakni ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bangsa Indonesia bagian timur akan memisahkan diri dari NKRI kalau sila pertama ditulis atau disahkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk. Mereka akan memisahkan dari NKRI. Belum ada sejarahnya umat Islam akan memisahkan dari NKRI. Walaupun tidak teriak-teriak NKRI harga mati, tapi paling setia dengan NKRI. Maka dengan konsultasi para ulama, Ki Bagus Hadikusumo berhasil menghilangkan kalimat 7 kata yang kontroversial. Maka berhasillah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pengorbanan, ini adalah toleransi umat Islam kepada umat yang lain. Jangan dibalik-balik, seolah-olah kita tidak toleran. Mohon maaf, saya ketua FKUB, tapi saya konsisten dengan ajaran agama saya. Kalau saya tidak toleran, tak mungkin dipilih. Ada 6 agama di sini. Dan alhamdulillah selama saya menjabat menjadi ketua FKUB, sudah 600 rumah ibadah mendapatkan rekomendasi. Karena kebijakan wali kota akan mendapatkan dana hibah kalau sudah ada rekomendasi tempat ibadah. Maka kami dikejar-kejar untuk membuat rekomendasi. Tentu kami sesuai dengan peraturan. Maka Pancasila telah dideklar oleh Muhammadiyah ketika Muktamar 2015 di Makassar.
Pancasila sebagai Darul Adi Wasyahadah. Darul Adi kesepakatan, kita sudah sepakat dengan 5 sila, jangan dirubah-rubah lagi. Tapi ada pihak-pihak yang ingin merubah menjadi Trisila dan Ekasila. Ya, 5 sila itu mempunyai makna-makna yang saling ada keterkaitannya dan cocok dengan ajaran Islam. Ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran 5 sila itu. Jadi kalau kita mengamalkan Pancasila, kita juga mengamalkan ajaran Islam. Mohon pihak lain tidak perlu khawatir dan menuduh kami tidak Pancasilais. Memang kami tidak teriak-teriak saya Pancasilais karena tidak perlu diteriakkan. Tapi Pancasila adalah untuk diamalkan. Masih banyak sila-sila yang keberhasilannya perlu ditingkatkan. Yang pertama, konsep Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan pernah khawatir dengan ajaran Islam yang nanti dituduh menjadi ekstrim.